السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس اتقوا الله. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan percantik ketika sedang meminta, perindah ketika sedang berusaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqah, karena tidak akan ada satu orang pun, kata Nabi, yang akan wafat kecuali jatah rezekinya itu sudah habis. Wa in abta'a, walaupun rezeki itu berjalan dengan lambat. Maka diperintahkan kembali oleh Rasulullah, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perindah ketika sedang meminta. Khudhu ma halla, ambil yang halal, wad'u ma haruma, dan tinggalkan perkara-perkara yang haram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini tidak ada kalimat yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah mengembalikan roh kita. Maka ucapan yang terbaik, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal saleh sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah wa akhwat fillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita masih sampai di seputar kematian, sampai kepada kematiannya orang-orang kafir. Kemarin sudah kita bahas kematian orang-orang yang beriman dan ruhnya orang-orang yang beriman yang kembali ditempatkan oleh Allah, namanya Aliyyin. Di catatan kumpulannya rohnya orang-orang yang saleh itu namanya Aliyyin. Disitulah kemudian rohnya orang-orang yang saleh bisa saling bertemu, rohnya orang-orang yang saleh bisa saling berkunjung, bahkan rohnya orang-orang yang saleh bisa saling menyambut datangnya roh-roh orang-orang yang datang kemudian. Dan sedikit ini ada ungkapan, annal mayyita idza urija bi ruhihi, sesungguhnya apabila roh atau mayit ketika rohnya dikembalikan oleh Allah atau dibawa ke Aliyyin, kemudian apa? Roh ini akan saling bertemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal belakangan. Yas'aluna al-ahya, kemudian roh orang-orang yang meninggal mendahului akan bertanya kepada roh orang-orang yang datang kemudian tentang apa?
kehidupan orang-orang yang barangkali anggota keluarganya. Kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia tidak tahu kondisi keluarganya. Disusul kemudian setelah berapa lama barangkali meninggal temannya, meninggal tetangganya, meninggal koleganya, maka akan disambut ruh itu di iliyyin. Bahkan ditanya tentang orang-orang yang masih hidup. Fayaquluna ba'duhum li ba'din. Kemudian sebagian ruh tadi berkata, da'uhu hatta yastariha. Biarkan ruh ini karena masih baru pulang sampai dia istirahat. Jadi ruh saja itu capek, makanya disuruh biarkan dulu sampai selesai istirahat. Setelah istirahat kemudian apa? Fayaquluna lahu madza fa'ala fulan. Baru ditanya, ya apa tonggo kuwi? Takbir, alhamdulillah. Dia melakukan apa? Amalan shalihah. Nanti yang ditanya itu masih hidup. Kemudian ditanya lagi, ma fa'ala fulan. Terus siapa yang satunya ini? Fayaqul alam yaqdimu alaikum. Bukankah dia sudah mendahului kalian? Fayaqul la. Fayaquluna dhuhiba bihi ilal hawiyah. Oh, berarti tempatnya bukan ke iliyyin, tapi ke mana? Hawiyah, ke neraka hawiyah. Baik, para jamaah rahmati Allah, sekarang akan kita bahas bagaimana kematiannya orang-orang kafir. Allah berfirman di banyak ayat tentang konsep kematian orang-orang kafir, orang-orang fakir, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayat ini. Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut. Dan sekiranya kalian, kata Allah, melihat orang-orang yang mati, orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, dalam menghadapi sakaratul maut. Perbedaannya, kalau orang-orang yang beriman begitu indah sambutannya, bagi orang-orang kafir maka apa? Bafitu aydihim. Malaikat itu memukul dengan tangan-tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh kalian. Al-yawma tujzauna 'adzaban ghun, hari ini kata malaikat kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari ini akan disiksa. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena selama ini engkau senantiasa berkata dengan satu perkataan yang tidak berlandaskan ilmu, ghairal haq, perkataan yang tidak benar tentang Allah. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian sebelumnya dengan ayat-ayat Allah kalian senantiasa menyombongkan diri. Dan ini proses kematian orang kafir sudah kita berapa kali kita bahas. Wa innal 'abdal kafir, apabila ada seorang kafir yang meninggal, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika orang kafir sudah memasuki meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan mulai memasuki kehidupan akhirat, artinya ini mau mati. Nazala ilaihi minas sama, turun dari langit malaikatun, ribuan malaikat, sudul wujuh, wajah-wajah malaikat menghitam, mahum al-masuh, bersamaan dengan malaikat ini malaikat membawa al-masuh, kain kafan. Cuma kain kafannya ini apa? Al-masuh, diambilkan dari api neraka. Fayajlisunahu min umaddal basar, kemudian malaikat ini sama duduk di sekitar orang yang mau meninggal, maddal basari, sejauh mata memandang. Jadi kalau ada orang mau meninggal dan ini meninggalnya orang-orang kafir, maka sama sambutan malaikat akan menyambut dengan ribuan malaikat. Sebagian ulama memahami sampai dengan 70.000 malaikat. Cuma wajah-wajah malaikat yang mengerikan. Duduk malaikat sejauh pandangan mata. Tsumma yaji'u malakul maut, di tengah rombongan malaikat itu ada malaikat namanya malaikat maut. Jadi ini tugasnya malaikat maut. Malaikat mautnya itu satu, Pak. Cuma beliau punya anak buah, jadi punya
meninggal. Yang jadi masalah meninggalkan yang sembahnya, jadi nggak bisa cerita ke yang masih hidup. Kemudian sama malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Malaikat maut ini datang sampai duduk di samping kepala dari orang yang meninggal. Sama prosesnya dengan orang mukmin. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Perbedaannya di sini. Kalau orang mukmin ayyatuhan nafsul tabihah atau ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau orang kafir ayyatuhan nafsul khabithah. Apa khabith? Khaba'ith, khubuth itu artinya kotor, buruk. Di khaba'ith itu artinya buruk, khabithah. Apa perintahnya? Ukhruji ila suhtin minallah. Wahai jiwa-jiwa yang qatar, ayo keluarkanlah ila suhtin minallah, menuju kepada kemurkaan dari Allah, wa ghadabin, dan juga menuju kepada kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kemarin anak ukhruji ila ridwan minallah wa ghafar, atau ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, kembalilah kepada Allah, menuju kepada keridhaan dan menuju kepada ampunan. Kalau orang kafir, ayo keluarkan jasadmu menuju kepada kemarahan dan kemurkaan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fatafarraqa fi jasadihi. Roh yang sudah ditarik sama kumpulan malaikat kumpul di kerongkongan, tinggal keluarkan saja. Ternyata apa? Takut. Kenapa takut? Karena diperlihatkan balasan tempat tinggal yang akan dia tuju setelahnya. Maka kemudian malaikat ini ketika mantap paksa keluar, ternyata fatafarraqa fi jasadi, ya kembali lagi ke jasad. Jadi wis kumpul, takut akhirnya apa? Melarikan diri, kembali lagi. Kemudian fayantazi'uha, maka dia malaikat mencabutnya. Kama yantazi'u as-sufud min as-sufi al-mablul, sebagaimana menariknya tisu yang basah yang nempel di kayu yang berduri. Tisu basah nempel di kayu yang berduri, ditarik, pasti apa? Sobek, ketinggalan. Artinya ditarik dengan paksa. Sakitnya itulah yang kemudian menunjukkan tambah sakit. Fayakhudha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Kemudian setelah ditarik paksa oleh malaikat maut, maka dipegang sebentar oleh malaikat maut, setelah itu diambil sama malaikat azab. Perbedaannya di sini. Kalau orang mukmin diambil sama malaikat rahmah. Jadi di tangannya malaikat maut itu hanya sekejap mata. Setelah lepas dari tubuh, dipegang sama malaikat maut, maka kemudian langsung dibungkus dengan kain kafan atau al-masuh yang dipegang oleh malaikat azab. Jadi ada dua malaikat yang menyambut ruh. Ada malaikat rahmat menyambut ruhnya orang-orang yang beriman, ada malaikat azab yang menyambut ruhnya orang-orang kafir. Kemudian fa yaj'alu hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kemudian diletakkannya ruh tadi di dalam bungkusan, mesti bungkus. Wa yakhruju minha, kemudian keluar darinya ka annatun nari'in jifatin. Kemudian keluar ruh yang tidak enak, wujidat ala wajhil ardi, sampai kemudian tercium oleh seluruh dunia. Jadi perbedaannya, kalau orang mukmin ruhnya itu seperti kasturi, sedangkan ruhnya orang kafir keluar seperti apa? Bau, dan bau ini kemudian memenuhi terhadap seluruh dunia. Tapi tetap ya SOP-nya sama. Setelah dibungkus, walaupun bau tetap kemana? Menuju ke langit. Sama, SOP-nya sama. Karena aturan awal, jadi siapapun yang meninggal harus dibawa ke langit. Kemudian fayasmuduna biha. Kemudian malaikat azab yang membawa ruhnya orang-orang kafir tadi, dia
Dia kemudian menaik menuju ke langit. Fala yamurruna bi'ala mala'in minal malaika, maka tidak melewati satu malaikat di antara para malaikat illa qalu, kecuali malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ini ruhnya siapa yang kotor? Apa jawabannya? Fulan bin fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan, bi akhri asma'i, dengan nama yang paling buruk. Jadi di dunia itu orang yang paling buruk itu siapa? Orang kafir. Orang kafir itu najis. Najis itu bukan najis fisiknya, tapi najis apanya? Keyakinannya, najis hatinya. Makanya orang kafir itu adalah makhluk yang paling buruk. Makanya disebut ini ruhnya siapa? Fulan bin fulan, dengan nama yang paling buruk. Kemudian hatta yusamma biha fid dunya, yang orang itu menyebutnya di dunia. Barangkali mungkin profesor, doktor, mungkin apa jabatan tertinggi, tapi kalau sudah mati maka hilang semua jabatan itu, hilang semua gelar itu, maka hanya tinggal nama yang kotor, nama yang buruk yang selama ini dipergunakan nama itu di dunia. Hatta yantahabi ila sama'id dunya, terus menuju ke langit, sampai di langit apa? Langit dunia. Ini langit pertama, Pak. Makanya kemudian di langit ini kan ada penjaganya. Siapa penjaganya langit? Para malaikat. Kalau kematiannya Sa'ad bin Mu'adz, ini sahabat Nabi. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, ini langit itu sama malaikat sudah dibuka semua pintunya. Ini memang orang saleh, ini sahabat Nabi yang mulia. Sampai Rasul mengatakan, hadzal rajul, ini laki-laki alladzi futihat, hadzal rajul alladzi yataharraku arsyur rahman. Ini sahabat yang kematiannya menjadikan arasy Allah bergetar. Jadi arasy Allah bergetar. Wa futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Jadi malaikat ini kalau kematiannya Sa'ad bin Mu'adz itu enggak nutup. Sedangkan kematian siapapun itu ditutup. Baru malaikat yang membawa tadi, yang membawa kain kafan yang berisi dengan ruh. Kalau orang mukmin dibuka, kalau orang kafir enggak. Fayastaftahu lahu, maka malaikat tadi minta dibukain pintu langit. Dibuka Pak. Kemudian apa? Fala yuftahu lahu, malaikat penjaga pintu langit itu enggak mau buka. Kenapa enggak mau buka? Karena memang enggak boleh, Pak. Kan ruhnya orang kafir. Kalau orang mukmin dibuka. Ruhnya orang kafir. Tsumma qala Rasulullah, kemudian dibacakan oleh Rasulullah satu ayat ini. Jadi perintah Allah kepada para malaikat penjaga pintu langit, kalau nanti ruhnya yang bau, kemudian kain kafannya al-masu, yaitu kain kafan berwarna hitam yang kasar, yang mengeluarkan aroma tidak sedap, maka kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka bagi mereka. Mereka di sini siapa? Orang kafir. Apa yang tidak dibuka? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi langit ada pintunya. Kemudian waladkhulunal jannata, dan orang kafir ini nanti pada hari kiamat tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati, sampai yalijal jamal, unta itu melewati di lubang jarum. Tahu jarum kan? Kemudian unta kira-kira bisa masuk? Bisa. Bikin jarum yang besar. Ini perumpamaan. Apa perumpamaannya? Di mana-mana namanya jarum itu pasti kecil. Kenapa? Karena jarum itu kan tugasnya menyatukan. Kalau besar otomatis meninggalkan bolongan yang besar. Makanya jadilah dengan itu jarum perekat dari perbedaan. Jangan jadi gunting. Gunting itu apa?
Ngompor-ngompori, memisahkan. Jadilah bapak itu jarum-jarum, walaupun kecil, walaupun jarum memang menyakitkan. Kalau ketusuk jarum itu sakit. Cuma orang kalau menyatukan sakit tapi intinya satu, apa? Bersama. Apalagi nanti yang GoFood sama Amin. GoFood itu siapa? Ganjar Pranowo sama Mahfud, disingkat jadi GoFood. Yang satunya Amin, Anies sama Muhaimin, disingkat jadi Amin. Yang satunya belum, Prabowo sama nggak tahu sama siapa, belum jelas. Jadi ada Amin, ada GoFood. Jadi jelas ya, artinya orang kafir itu kalau mandi sama SOP-nya kemana? Langit. Cuma di langit satu, belum sampai kedua, apalagi sampai ketujuh. Di langit pertama saja itu sudah tidak dibukain pintu. Ketika sudah tidak dibukain pintu berarti apa? Ruhnya orang kafir itu tidak ridho ketika mau melewati rombongan para malaikat sampai langit yang ketujuh. Maka kalau sudah tidak ridho, apa kemudian? Nih ayatnya, tidak dibuka pintu-pintu langit. Makanya pakai abwab, bukan pakai bagus, tapi abwab sama. Pintu-pintu langit tidak dibuka. Maka kemudian roh tidak bisa masuk, maka terjadinya apa? Dilempar nanti dari langit. Fayaqul Allah berfirman azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin. Karena sudah tidak bisa masuk ke langit, maka tidak bisa dicatat kumpulannya di illiyin, maka catatkan dia di mana? Sijjin. Jadi ini perintahnya. Jadi kalau orang mukmin naik ke langit, ada namanya illiyin, disitulah catatan kumpulannya orang-orang yang saleh. Sedangkan orang kafir karena nggak bisa tembus di langit, maka apa? Perintahnya dicatat di sijjin. Mana sijjin itu? Fil ardi as-sufla. Sijjin itu di bumi as-sufla. Apa as-sufla ini? Asfala. Kan ada asfala safili. Asfal itu ya aspal itu. Aspal itu artinya paling bawah. Jadi ruh ini itu di bumi itu nggak diterima. Karena nggak diterima ruhnya ini, di langit nggak diterima, di bumi nggak diterima, maka kemudian dibikin satu tempat di bumi yang paling dasar. Baiknya kalau orang gali sumur ini sudah sampai mentok ke apa? Kerak bumi paling bawah. Ini sebagai bentuk penghinaan. Kalau orang mukmin kan ditempatkan di tempat yang tertinggi, puncak, dan di mana? Illiyin. Sedangkan orang kafir sijjin fil ardi, bukan hanya fil ardi tapi as-sufla. Asfala yang paling bawah, sama dengan orang kafir, sama dengan orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu tempatnya di neraka sing mentok paling bawah. Kemudian fatatruhu ruhahu, maka kemudian ruhnya ini dilempar torha, dengan lemparan. Jadi karena di langit wis gak keterimu, timbangan kesel malaikat turun ke bawah, wis dilempar dari langit. Itu kan sudah di langit, akhirnya dilepas sudah. Ketika sudah lepas, apa kata Allah? Wa may yusyrik billah. Ini bukan hanya orang kafir, ini orang-orang musyrik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama, maka seolah-olah kharra minas sama, dia itu apa? Kharra, terbang, terbuang dari langit. Fatahlufu tayr, namanya terbuang itu ibaratnya seperti mungkin apa? Ya, batu lah dibuang. Cuma kalau batu kan berat, ini enggak. Apa kemudian? Fatahlufu tayr, maka kemudian disambar oleh burung, au tahwibi ruh, rih, atau seperti dihempaskan oleh angin, fi makanin sahih, sampai ke tempat yang jauh. Jadi
maka seperti terombang-ambing dari langit menuju ke Sijjin, tempat yang paling hina, yaitu kumpulan catatan orang-orang yang kafir dan catatan orang-orang yang musyrik. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai 9 Allah berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan al-fujjar. Fujjar itu artinya fajir. Fajir itu artinya orang-orang yang berdosa besar. Fajir. Makanya ada hadis berbunyi begini bagi para pedagang. Ada yang berdagang. Kata Rasulullah, "Inna tujjara yub'atuna yawmal qiyamati fujjara." Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan kelak oleh Allah kumpul dengan fujjara, dengan para pelaku dosa besar. Illa, kecuali manittaqallah, pedagang yang takut kepada Allah, wa barra, pedagang yang berbuat baik, wa shadaqah, dan pedagang yang jujur. Kalau pedagang yang jujur bangkit kumpul bersama dengan orang-orang yang saleh, tapi bagi pedagang yang tidak jujur maka dia akan kumpul bersama dengan para pelaku dosa. Makanya jadilah pedagang-pedagang yang jujur. Jangan seperti kebanyakan orang yang bagus taruh di atas, yang bawah yang kotor, yang jelek kadang taruh bawahnya. Kemarin saya dikasih apa namanya, buah apa sing kecil, enggak sing kecil, yang kecut manis apa, strawberry. Oh, itu kan 2 tingkat, atasnya sungguh begini Pak, kampung gitu. Ternyata yang bawah kerucut-kerucut. Oh, ini strategi dagang, harusnya nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu bagian dari fujjar. Nanti orang yang seperti itu pelakunya akan bangkit, walaupun dia muslim, tapi akan bangkit kumpul dengan para pelaku dosa besar. Sama dengan ini, kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan al-fujjar, para pelaku dosa besar, orang kafir, orang musyrik, orang fasik. Di sini kumpul orang munafik, lafi sijjin, sungguh berada di dalam sijjin. Ditanya, wa ma adraka ma sijjin, tahukah kalian apa itu sijjin? Kitabun marqum, yaitu apa? Kitab catatan marqum yang berisi catatan orang-orang kafir. Ini keterangannya. Waqala Sa'id bin Jubair, sijjin tahta khadda iblis. Tahta khadda iblis. Sijjin itu apa? Di bawah telapak kaki iblis. Ini artinya penghinaan. Jadi tempatnya sijjin itu di mana? Di bawah telapak kaki iblis. Yahya bin Salam berkata, hajarun aswadun tahtan ardi. Sijjin itu apa? Ini kan keterangan para ulama. Pertama, kalau Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Sijjin itu adalah satu tempat yang berada di bawah telapak kaki iblis. Sedangkan kalau Yahya bin Salam beliau mengatakan apa? Hajarun aswadun, batu hitam tahtan ardi, di bawahnya bumi. Bukan di bumi tapi di bawahnya. Hanya disebut dengan hajarun aswadun, batu hitam. Aslinya dulu batunya itu apa? Hajar aswad atau hajar aswad. Batunya dulu aslinya putih. Jadi satu-satunya batu di dunia yang diambil dari surga itu ada 2. Ada hajar aswad sama maqam Ibrahim. Itu batu surga, putih, lebih putih, abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Aslinya putih. Kemudian sentuhan orang-orang para pelaku kesyirikan yang menjadikan kemudian putihnya mulai menghitam
sampai pada akhirnya menjadi batu hitam. Tak ubahnya seperti para pelaku dosa. Aslinya kan hati awalnya putih ya? Ibaratnya kayak kertas kosong, tabula rasa. Kalau kemudian dia melakukan satu dosa, apa yang terjadi? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau dia melakukan satu dosa, maka Allah memberikan satu catatan, nuktatun sauda, satu bintik hitam di dalam hati. Kalau kemudian dia bertobat, bintik hitam ini dihapus. Tapi kalau dia tidak bertobat, melakukan dosa lagi, maka akan tumbuh satu bintik hitam. Akan tumbuh satu bintik hitam, lama-kelamaan kemudian hati menjadi sakit. Setelah sakit, tidak bertaubat, dia tidak diobati sakitnya, maka kemudian lama-kelamaan akan mati. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah yang menjadikan hati itu menjadi sehat, menjadi tenang. Yaktubu fi arwahul kuffar. Kemudian ini kalau kata Yahya, batu hitam di bawah bumi, yuktabu fi, yang ditulis di dalamnya arwahul kuffar, ruhnya orang-orang kafir. Jadi ruhnya orang kafir dicatat di mana? Sijil. Wa qala ata al-Khurasan al-Khurasani, atau al-Khurasan ini dari Khurasan, ya al-ardu as-sabi'atu as-sufla, yaitu bumi yang ketujuh yang paling bawah. Jadi bumi itu juga tingkatannya 7. Jadi 7 lapis. Mungkin pernah belajar bumi ke bawah. Dengan dulu belajar kan ada bumi geologi, geografi, istilah Islam. Kalau ilmu pertanahan tahu beda. Kalau ini bumi, kemudian ini berada di yang ketujuh yang paling bawah. Sama dengan orang mukmin berada di tertinggi di langit yang ke-7. Namanya Aliyin. Kalau orang kafir di bumi tingkatan yang paling 7, yang paling bawah. Jadi bumi yang kita pijak ini nggak ridho, Pak. Apa? Dengan ruhnya orang kafir. Makanya nggak mau menerima ruhnya orang kafir. Ditempatkan di yang paling bawah. Wa fiha iblisun wa dzurriyyatihi. Di dalamnya kumpullah ruhnya iblis wa dzurriyyatuhu, dan keturunannya. Jadi ruhnya orang kafir kumpul dengan para iblis. Wa an Ka'ab al-akhbar fi hadhihi al-ayah, inna ruhal fujjar idza qubidat yas'adu bi ila sama'. Sesungguhnya ruhnya orang kafir ketika sudah dicabut dari jasadnya, yas'adu bi ila sama', akan naik ke langit. Fata'ba as-sama' an tuqabbilaha, maka langit kemudian enggan untuk menerimanya. Jadi langit enggan, enggak setuju. Tsumma yahbitu biha ilal ardh, kemudian yahbitu, diturunkan ke bumi. Fata'bal ardh nih. Jadi langit gak belum nerima, diturunkan ke mana? Bumi. Bumi nerima? Amin. Fata'bal ardh, kemudian fata'bal ardh, bumi juga enggan menerima, Pak. Ayyuqabbilah, bumi gak setuju, gak nerima dari ruhnya orang kafir. Fatadkhulu fi sab'i ardin, kemudian dimasukkan ke bumi yang ke-7. Jadi bumi itu tingkatan yang ke-7. Jadi kalau ada orang jual tanah 1 meter 10 juta itu murah, Pak. Kenapa? Karena ke dalamnya sampai berapa? 7. Ya Allah, 1 meter 10 juta keluaran, murah itu. Kenapa? Ke bawah lapisnya 7. Mereka pergi coba kali dia sampai dalam. Ini langit yang ke apa? Bumi yang ke-7 ini. Fatadkhulu fi sab'i ardin, dimasukkan ke tingkatan bumi yang ke-7. Hatta yatabila sijin, sampai berhenti ke sijin. Wa khaddu iblis, sijin itu tempat pijakan nongkrongnya iblis. Fayakhrujulah min sijin min tahti khaddi iblis rabbun fayarqumu fayadhu tahta khaddi iblis. Jadi ditempatkan di situ. Nah, berarti artinya ruhnya orang kafir
kumpul dengan para iblis. Apakah ruhnya orang kafir kemudian kembali ke rumah? Nggak bisa. Makanya kemarin di pembahasan sebelumnya, roh itu kan ada dua, ada yang disiksa, ada yang dikasih nikmat. Ini walaupun sekarang banyak orang memahami ini hadis dari Ad-Dailami. Kita baca sedikit hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu apabila ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersumber dari Rasulullah. Idza matal mu'min, apabila orang mukmin itu mati, hama ruhuhu hawla darihi syahran, maka ruhnya itu akan berkeliling di rumahnya selama 1 bulan. Jadi ruhnya orang mukmin itu keliling di rumah. Berapa lama? 1 bulan. Makanya selama 1 bulan jadi bagi si warisannya. Ya. Kemudian apa? Fayanzuru ila man khalfa min 'iyali kaifa yaksimu malahu. Kemudian ia memperhatikan. Fayanzuru, dia melihat, perhatikan, ila man khalfa, kepada orang-orang yang ditinggalkan, min 'iyalihi, dari keluarganya. Kaifa yaksimu malahu, bagaimana dia membagikan hartanya. Wa kaifa yu'addi duyunahu, dan bagaimana dia membayarkan duyun, dain, hutang-hutangnya. Fa idza atamma syahran rudda ila hafratihi, ketika dia sudah mencapai 1 bulan, rudda, kembali, ila hafratihi, kembali ke lubangnya atau ke makamnya. Fayahumu haula qabrihi, kemudian berkeliling di sekitar kuburannya. Wa yanturu man ya'ti wa yad'u lahu wa yahzanu alaihi. Ini hadis, cuma ini hadisnya dhaif. Ini yang sebagian orang memahami kalau ada orang meninggal itu ditahlili sampai hari yang berapa? 40. Kenapa? Karena itu masih muter di rumah. Injang sopo sing tahlil, sopo sing tahlilan, itu dicatat ya. Siapa yang mendoakan, siapa yang mendoakan. Kemudian setelah 1 bulan dia kemana? Masuk ke makam. Setelah ke makam kemudian apa? Wa yadru mayyati, kemudian dia menunggu siapa yang mengunjungi. Wa yad'u lahu, siapa yang berdoa untuknya. Wa yahzanu alaihi, kemudian dia bersedih atasnya. Fa idza atam masanatan, apabila sempurna 1 tahun, rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtamu fihi al-arwah ila yaumi yunfahu fihi. Kemudian setelah 1 tahun, makanya sampai ada namanya haul. Setelah 1 tahun, roh itu kemudian diangkat kembali kepada tempat rohnya sampai nanti datangnya hari kiamat. Ini dalil yang dipakai bagi orang yang mengadakan tahlil sama haul.